that I've dreamed of, where I can free my mind. I hear the sounds of the season and lose all sense of time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Siti Hafsah Bintang, guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di MAN 3 Padang Lawas, sekaligus mahasiswa PPG dalam Jabatan Kementerian Agama periode 3 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, dengan NIM 5221100182. Pada hari ini, Sabtu 11 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan materi tokoh umat Islam pasca kemerdekaan. Semoga video ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak semua. Waalaikumsalam. Anak-anak semua hari ini baik, Ibu. Pada sarapan anak-anak. Semoga Allah memberikan keberkahan ilmu kepada kita semua. Oleh ketua kelasnya. Siapa yang tidak hadir hari ini anak-anak semuanya? Alhamdulillah. Menyanyikan lagu nasional dengan judul Garuda Pancasila. Ayo, 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Pancasila dasar
depan. Tujuan pembelajaran ada dua. Satu, aspek pengetahuan menjelaskan peran Buya Hamka dan Gus Dur. Yang kedua, aspek sikap menghargai jasa dan meladani para tokoh di atas. Lanjut, ice breaking. Ya, udah semangat kita belajar ya? Iya, Ibu. Ayo, tepuk fokus. Melihat, mendengar, dipahami. Fokus. Yes, yes, yes. Oke, sekarang Ibu mau menyampaikan materi pembelajaran kita hari ini tentang peran Buya Hamka dan Gus Dur setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama adalah Abdul Malik Karim Amrullah atau dinamakan dengan Buya Hamka. Lahir pada tahun 1908 dan wafat pada tahun 1081 adalah seorang ulama terkenal di bidang keagamaan dan organisasi terpilih menjadi Ketua Majelis Ulama di Indonesia. Pertama kali tahun 1975 dan aktif di organisasi Muhammadiyah. Dan yang kedua, Kiai Haji Abdul Rahman atau dinamakan dengan Gus Dur. Dia lahir tahun 1940 dan wafat pada tahun 2009. Dikenal sebagai Bapak Pluralisme atau keberagaman dan terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia keempat. Sekaligus pemimpin Nahdlatul Ulama dan beliau anak dari Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Atau menonton video tentang dari Sungai Batang, Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Pada tanggal 17 Februari 1908, Hamka berarti ayah. Ayahnya bernama Syekh Abdul Karim bin Abdullah yang dikenal sebagai Haji Rasul. Beliau merupakan pelopor gerakan Islam atau Tanjim di Minangkabau. Ayahnya adalah relasi tuanya menyebabkan Hamka harus berpisah dengan ibunya otodidak yang mendalami berbagai bidang ilmu pengetahuan serta adalah untuk mencoba, karena di dalam mencoba itulah kita menemukan kesempatan untuk berhasil. kita sudah menonton video yang kita tonton bersama. Jadi ibu ingin bertanya kepada anak-anak ibu tentang persamaan dan perbedaan kedua tokoh tersebut. Di sini ibu telah membagikan ada 4 kelompok. Dengan temannya ya, nanti dipresentasikan ke depan. Ayo mulai. Dibuat namanya di belakang ya nak. Nama-namanya ya di belakang ya, nama temannya ya. Nama teman kelompok-kelompoknya di belakang ditulis. Baca. Fokus ya nak. Kerja kelompoknya fokus. Dibuat nama temannya di belakang ya, teman kelompoknya ya. Waktunya udah habis ya nak untuk berdiskusi.
akan presentasikan ke depan dari kelompok 2. Ayo Dinda, kan ya. Ini ada beberapa kesamaan fundamental dan pemikiran dan perjuangan mereka. Perbedaan utama. Perbedaan mendasar di antara keduanya terletak pada fokus utama perjuangan gaya komunikasi dan pendekatan mereka terhadap kerukunan agama dan negara. Oke, tepuk tangan semuanya. Empat, ayo Saban. Bersama Nusa meskipun berbeda generasi dan organisasi Gus Dur dan Ipul dan Buya Hamka dari Muhammadiyah dan Mas Yumi, ada beberapa kesamaan fundamental dalam pemikiran dan perjuangan mereka. Bidang persamaan pemikiran dan peran. Ada yang pertama, ketiganya mempelajari Al-Quran dan Sunnah sebagai landasan untuk mereka, terutama dalam membahas hakikat dan nilai-nilai kebebasan. Perbedaan utama. Perbedaan mendasar antara kebudayaan terletak pada fokus utama perjuangan gaya komunikasi dan pendekatan terhadap hubungan agama dan negara. Aspek budaya Hamka latar belakang organisasi terkait erat dengan Muhammadiyah dan Mas Yumi, berasal dari dahlan ulama Islam dan mendirikan PKB. Terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Materi kita hari ini, peran Buya Hamka dan Gus Dur setelah kemerdekaan Indonesia menunjukkan bahwa keduanya merupakan arsitek utama peradaban Muslim modern di Indonesia dengan kontribusi yang saling melengkapi di bidang yang berbeda. Buya Hamka fokus pada pembentukan moral dan intelektual umat, sementara Gus Dur fokus pada pembentukan sistem sosial dan politik yang pluralis. Yaitu soal pertama adalah tentang refleksi. Sebutkan nama lengkap dari Buya Hamka dan sebutkan nama lengkap dari Gus Dur. Ayo, siapa bisa? Angkat tangan. Iya. Ketika siapa nak? Nama Buya Hamka adalah Abdul Malik Karim Amrullah dan nama Gus Dur adalah Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Iya, tepuk tangan buat teman-teman. Pertanyaan kedua adalah soalnya lahir tahun berapa Buya Hamka dan tahun berapa Gus? Ayo siapa? Tunjuk tangan. Iya, ayo Asri. Buya Hamka lahir tahun 1908 dan wafat 1981. Sedangkan Gus Dur lahir tahun 1940 dan wafat 2009. Iya, tepuk tangan buat kepada anak-anak ibu semuanya yang sudah fokus mendengar dan melihat dan memahami materi yang ibu sampaikan pada hari ini. Kita sama-sama untuk bertepuk semangat. Ayo, 1, 2, 3, tepuk fokus. Melihat, mendengar, dipahami. Fokus, yes, yes, yes. Alhamdulillah. Sekian dan terima kasih kepada anak-anak ibu yang telah mengikuti materi pembelajaran SKI hari ini. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Ya, baca doa ya sama-sama.
materi yang saya sampaikan adalah Buya Hamka dan Gus Dur merupakan dua tokoh Islam moderat di Indonesia yang sangat berpengaruh. Keduanya memiliki pandangan tentang moderasi Islam yang menekankan pentingnya toleransi, keadilan, dan kemanusiaan. Demikian video pembelajaran dari saya atas perhatian Bapak Ibu dosen penguji. Saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.